Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Suci Zafiani dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi S1 Keperawatan 3B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kanker serviks menduduki urutan tertinggi di negara berkembang dan urutan ke-10 pada negara maju atau urutan ke-5 secara global. Di Indonesia sendiri, kanker serviks menduduki urutan kedua dari 10 kanker terbanyak berdasarkan data dari Patologi Anatomi tahun 2010 dengan insiden sebesar 12,7%. Menurut perkiraan Departemen Kesehatan RI, saat ini jumlah wanita penderita baru kanker serviks berkisar 90 sampai 100 kasus per 100.000 penduduk, dan setiap tahun terjadi 40.000 kasus kanker serviks. Nah, kejadian kanker serviks ini akan sangat mempengaruhi hidup dari penderitanya serta keluarganya, dan serta juga akan sangat mempengaruhi sektor pembiayaan kesehatan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, peningkatan upaya penanganan kanker serviks terutama dalam bidang pencegahan dan deteksi dini sangat diperlukan oleh setiap pihak yang terlibat. Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada sel-sel di leher rahim. Nah, kanker ini terjadi saat ada sel-sel di leher rahim alias serviks yang tidak normal dan berkembang terus dengan tidak terkendali. Sel-sel abnormal ini dapat berkembang dengan cepat sehingga mengakibatkan tumbuhnya tumor pada serviks. Nah, tumor yang ganas ini kemudian akan berkembang dan menjadi penyebab kanker serviks. Tanda dan gejala kanker serviks sendiri yaitu pendarahan pada vagina yang terjadi cukup ekstrim dan biasanya terjadi pada masa menstruasi atau pada masa menopause. Nah, tanda dan gejala yang kedua yaitu berupa keputihan yang encer, berwarna kecoklatan, bercampur dengan darah, dan berbau busuk. Dan gejala yang dialami juga dapat berupa seperti nyeri panggul atau punggung yang tidak mereda, sakit ketika buang air kecil atau berhubungan seksual, dan terdapat darah pada urin. Nah, pendarahan juga akan terjadi pada saat berhubungan seksual. Kanker serviks merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, HPV dapat dengan mudah ditularkan melalui aktivitas seksual dan beberapa sumber transmisi tidak tergantung dari adanya penetrasi, tetapi juga melalui sentuhan kulit di wilayah genital tersebut, yaitu skin to skin genital contact. Faktor resiko kanker serviks adalah dimulai pada saat menikah atau memulai aktivitas seksual pada usia muda. Juga dapat terjadi dalam berganti-ganti pasangan seksual dan riwayat infeksi di daerah kelamin, serta terdapat infeksi virus terutama HPV, dan bahkan hingga multiparitas atau perempuan yang memiliki banyak anak. Komplikasi kanker serviks bisa disebabkan karena efek dari pemberian terapi dan akibat dari stadium lanjut. Yang pertama, komplikasi dari efek pemberian terapi kanker yaitu menopause dini, penyempitan vagina, limfedema atau penumpukan cairan. Dan yang kedua, akibat dari kanker serviks stadium lanjut yaitu nyeri akibat penyebaran kanker, pendarahan berlebihan, dan penggumpalan darah setelah pengobatan, serta produksi cairan vagina tidak normal. Selain itu juga dapat terjadi gagal ginjal dan fistula.
Cara pencegahan kanker serviks yaitu tidak berperilaku seksual berisiko untuk terinfeksi HPV seperti tidak berganti-ganti pasangan seksual, hindari faktor risiko lain yang dapat memicu terjadinya kanker seperti paparan asap rokok, lakukan screening, dan lakukan vaksinasi HPV. Pada penata laksanaan kanker serviks yaitu tata laksana lesi prakanker dan tata laksana kanker serviks invasif. Pemeriksaan penunjang pada kanker serviks meliputi inspeksi, kolposkopi, biopsi serviks, sistoskopi, rektoskopi, ultrasonografi atau USG, BNOIVP, fototoraks dan bone scan, CT scan atau MRI, dan PET scan. Deteksi dini pada penderita kanker serviks meliputi pap smear atau konvensional atau liquid based cytology atau LBC. Yang kedua, inspeksi visual asam asetat atau IVA. Yang ketiga, tes DNA HPV atau genotyping hybrid capture. Pengobatan kanker serviks meliputi pembedahan, terapi penyinaran atau radioterapi, selanjutnya yaitu kemoterapi, terapi biologis, dan terapi gen. Obat-obatan yang dapat diberikan yaitu analgesik yang merupakan pendekatan utama dalam penanganan nyeri kanker. Dengan koordinasi terapi primer seperti kemoterapi, radioterapi, dan pembedahan, farmakoterapi dengan opioid, non-opioid dan analgesik adjuvan dilakukan per individu untuk mendapatkan keuntungan dan keseimbangan antara hilangnya nyeri dan efek timbulnya efek samping.